Kami minta kepada pihak tersangka kalau dia mengetahui ini bahwa klien kita telah melaporkan, kita tetap menunggu itikat baiknya. Tujuan kita cuma satu, tolong kembalikan kerugian daripada klien kita. Tapi kalau memang ini tidak, maka saya minta kepada Polda Metro Jaya untuk cepat tanggap, harus bergerak cepat karena takutnya terjadi korban-korban yang baru. Korban penipuan dengan modus investasi ratusan juta rupiah melalui aplikasi kembali terjadi. Beberapa korban penipuan investasi bodong diantaranya, Budiono warga Jakarta dan Arif Rubianto dari Pangandaran membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020 dengan didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Nasrullah SH, Tonizal SH dan Andi Kalam SH dari Komando Laufeng. Mereka melaporkan Ahmad Subhan yang diduga sebagai pemilik aplikasi Akademi Pintar Kita atau APIK. Sedikitnya ada 230 korban dari investasi bodong ini yang telah menginvestasikan uangnya demi iming-iming mendapat 1% setiap harinya. Menurut Tonizal SH, kasus ini lebih kepada tindak pidana penggelapan dan penipuan melalui media elektronik, dalam hal ini aplikasi APIK tersebut. Karena itulah, laporan mengarah pada pasal 28 ayat 1 Junto 45, Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun. Di sini kami sebagai kuasa hukum dari masyarakat korban penipuan berdasarkan pasal 378, 372, tapi kita terapkan pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Jadi di sini korban ini diiming-imingin oleh telapor dengan cara mendapatkan profit setiap hari itu 1%, namun setelah mereka berinvestasi sampai detik ini pihak pelapor belum pernah menikmatin sama sekali, sehingga kita mengumpulkan para korban bersepakat untuk melaporkan pelapor ke Polda Metro Jaya. Jadi kami sudah membuat laporan TLB nomor 504-2.5/2020-SPKT PMJ. Jadi dengan adanya laporan ini, tujuan kita cuma satu, agar korban ini tidak bertambah, itu yang pertama. Yang kedua, korban ini bisa mengambil uang yang telah diinvestasikan terhadap pelapor. Jadi sehingga korbannya untuk yang akan datang cukup di sini, jangan sampai berkelanjutan. Yang kita laporkan Ahmad Subhan, ini sebagai diduga pelakunya. Ya. Yang digunakan itu adalah APIK, Akademi Pintar Kita. Ya, ini modusnya mengiming-imingkan investasi dengan ada keuntungan satu hari itu 1%. Nama saya Budiono. Saya salah satu perwakilan dari korban dari dari bisnis investasi APIK Akademi Pintar Kita yang ditawarkan oleh Bapak Ahmad Subhan. Benar seperti disampaikan oleh Pak Tony sebagai kuasa hukum kami, bahwasanya memang kami dijanjikan awalnya keuntungan 1% per bulan, tetapi per hari. Tetapi dari kenyataannya berjalannya waktu itu tidak pernah terjadi gitu. Bahkan kami diharuskan harus top up kembali, nambah kembali untuk ke sistem berikutnya. Jadi dia pindah sistem itu beberapa kali, Pak. Pindah sistem dari sistem APIK ke CAC, ke OSC, sampai ke terakhir ke DCS. Di platform itu sampai sekarang kami masih belum dibayar. Untuk itulah saya pribadi melaporkan ini Pak Subhan ke Polda Metro Jaya atas kasus penipuan investasi elektronik. Untuk saya pribadi 138 juta. Untuk kita menghitung secara akumulasi kita belum pasti, karena ada beberapa kita belum berani berspekulasi karena sebagian belum memberikan kuasa kepada kita. Ini baru sebagian kecil. Minimal per orangnya itu paling kecil 5 jutaan rasanya, ya. Secara pribadi dan umumnya teman-teman pasti ditawarkan oleh upline-nya gitu. Saya sendiri ditawarkan oleh teman saya namanya Pak Hermansyah Derajat. Sampai saat ini saya coba komunikasi sama beliau, udah mengajak beliau ke sini juga, tapi beliau kayaknya susah, no respon gitu. Beliau juga menjadi korban daripada aplikasi ini. Ini saya pernah ketemu 2 kali dengan beliau di
pernah 2 kali bertemu dengan beliau di Cianjur memang. Saya datangin ke rumahnya karena saya penasaran ini apa yang dilakukan oleh beliau benar apa enggak gitu kan, tradingnya benar apa enggak. Ternyata setelah saya datang ke sana untuk kali keduanya tidak mendapat kebenaran yang disampaikan pihak profilnya tersebut. Kami minta kepada pihak tersangka kalau dia mengetahui ini bahwa klien kita telah melaporkan, kita tetap menunggu itikat baiknya. Tujuan kita cuma satu, tolong kembalikan kerugian daripada klien kita. Itu aja. Betul. Ya, kita tidak menuntut apa-apa. Tapi kalau memang ini tidak, maka saya minta kepada Polda Metro Jaya untuk cepat tanggap, harus bergerak cepat karena takutnya terjadi korban-korban yang baru. Kita menyetop jangan sampai ada korban yang baru, itu pada intinya. Ya namanya kita sebagai manusia biasa boleh saja kita memaafkan daripada pelapor itu, ya. Manusiawi sifatnya, ya. Tapi secara undang-undang mungkin nggak bisa. Hukum tetap hukum. Ya, saya minta juga kepada korban-korban yang mendengar bahwa tim kita telah melaporkan ini segera merapat untuk kita bantu dan kita cross check dan investigasi berapa sih kerugiannya. Jangan sampai nanti perkara ini udah selesai mereka akan muncul gitu loh. Dari Pangandaran, salah satu korban di Apik juga, saya datang ke sini jauh-jauh. Satu untuk istilahnya melaporkan tersangka Ahmad Subhan supaya tidak terjadi lagi program-program yang lain yang menimbulkan korban yang seperti itu. Untuk total kerugian sendiri, saya pribadi itu tidak langsung 100 juta, tapi bertahap 15 juta, ada beberapa kali pentransferan, kemudian ada yang 20 juta, total akumulasi pribadi saya sekitar 100 jutaan. Kalau untuk member yang saya ajak, rekomendasikan ada sekitar 300 juta. Awalnya saya dikenalkan oleh upline saya, itu yang bernama Murwanto, Virus Murwanto. Jadi saya diinformasikan bahwasannya owner saudara Ahmad Subhan ini lulusan dari Sudan, kemudian sebagai dosen, kemudian sebagai pengajar di pesantren. Disitulah ada ketertarikan, masa iya orang yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan tentang ilmu agama itu bisa menipu orang lain. Saya diiming-imingi oleh saudara Virus Murwanto, upline saya, silakan Kang, ini aman, kemudian ownernya bertanggung jawab. Kemudian saya mengenal saudara Virus Murwanto itu adalah seorang edukator. Saya mengenal saudara Virus Murwanto itu adalah seorang pengajar di dunia trading crypto, dan saya menganggap beliau itu adalah sebagai guru saya, tahu yang istilahnya saya ikuti karena mungkin menurut saya beliau memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang dunia kripto atau dunia trading, dan saya pun langsung dengan beliau itu ada kerugian juga. Saya titip trading itu sekitar 160 juta, dan saya juga oleh Virus Murwanto itu ditawarkan pinjaman tanpa agunan yang saya harus bayar dulu terlebih dahulu bunganya sebanyak 15%, totalnya itu sekitar 52 juta setengah. 52 juta setengah. Jadi total akumulasi punya saya terhadap Virus Murwanto itu sekitar 212 juta setengah. Untuk penilaian saya pribadi, tentunya yang membuat program, kemudian yang membuat penawaran PowerPoint dan lain sebagainya, beliau juga. Kalau didefinisikan ya beliau juga masuk ke dalam ikut serta dalam hal program investasi yang banyak memakan korban ini.